Aku tertawa tapi suami malah panik saat pelakor menyuruhku untuk cerai. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Layar laptop 15 inci di hadapannya menampilkan 9 kotak wajah yang tersenyum puas. Di kota utama, Pak Tirtayasa, seorang klien kakap dari Singapura, menganggukkan kepalanya dengan sorot mata penuh penghargaan. Luar biasa, Bu Arini. Proposal Anda bukan hanya memenuhi ekspektasi kami, tapi melampauinya. Konsep sustainable living kompleks yang Anda tawarkan benar-benar brilian. Kami sepakat. Proyek ini milik Anda. Sebuah senyum profesional namun tulus terukir di bibir Arini. Di dalam dadanya, jantungnya berdebar kencang, bukan karena gugup, melainkan karena ledakan euforia yang murni. Proyek ini adalah puncak dari kerja kerasnya selama 6 bulan terakhir. Begadang sampai subuh, menelan puluhan cangkir kopi pahit, dan mengorbankan akhir pekan sudah menjadi makanannya sehari-hari. Kemenangan ini adalah miliknya. Miliknya seorang. Terima kasih banyak, Pak Tirta. Saya dan tim tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Jawab Arini, suaranya tetap tenang dan terkendali, menyembunyikan badai kebahagiaan di dalam dirinya. Setelah panggilan video berakhir dan layar kembali menampilkan desktop dengan foto pemandangan alam yang damai, Arini akhirnya membiarkan dirinya bersandar di kursi kerjanya. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kemenangan yang manis. Ruang kerjanya yang minimalis, terletak di sudut rumah mereka yang asri, terasa seperti sebuah kuil kesunyian tempat ia membangun mimpinya, bata demi bata. Semua perabotan di ruangan ini, bahkan rumah ini sendiri, adalah hasil dari keringatnya. Pintu ruang kerja berderit pelan, membuyarkan lamunannya. Sosok Bayu, suaminya, muncul di ambang pintu. Pria itu masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek yang sama dengan yang ia pakai semalam. Rambutnya acak-acakan, dan matanya sedikit menyipit menahan kantuk. Padahal jam di dinding sudah menunjukkan pukul 1 siang. Sayang, udah selesai kerjanya? Tanya Bayu dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Ia berjalan mendekat, bukan untuk memeluk atau menanyakan hasil rapat penting yang sudah Arini ceritakan sejak semalam, melainkan untuk melongo ke layar laptopnya. Sudah, Mas. Dan tebak? Deal. Proyek Singapura itu kita dapatkan, kata Arini, mencoba berbagi percikan kebahagiaannya. Wah, hebat. Istriku memang paling jago cari uang, puji Bayu. Pujian itu terdengar seperti melodi usang yang sudah kehilangan maknanya. Dulu, Arini akan tersipu mendengarnya. Kini, kalimat itu terasa seperti sebuah penegasan peran yang menyakitkan. Ia adalah mesin pencari uang, dan Bayu adalah penikmatnya. Bayu mengecup kening Arini singkat. Sebuah gestur yang terasa lebih seperti formalitas daripada ungkapan kasih sayang. Nah, karena kamu lagi seneng dan pasti dapat bonus gede, bagi dikit dong. Aku mau top up buat beli skin hero baru. Nanti malah mau mabar sama anak-anak. Rengeknya manja. Jari-jarinya sudah siap mengetik di ponselnya. Euforia yang baru saja dirasakan Arini menguap seketika, digantikan oleh rasa lelah yang menusuk hingga ke tulang. Ini dia, pola yang selalu berulang. Setiap pencapaiannya bukan dirayakan sebagai kemenangan bersama, melainkan sebagai peluang bagi Bayu untuk meminta sesuatu. Uang hasil kerja kerasnya, yang seharusnya untuk membayar cicilan mobil, tagihan listrik, atau investasi masa depan, kini akan berubah menjadi kostum naga virtual atau pedang sihir di sebuah permainan. Berapa? Tanya Arini datar. Tangannya sudah membuka aplikasi mobile banking. Nggak banyak, kok. 500.000 aja cukup, jawab Bayu enteng, seolah nominal itu setara dengan membeli permen. Jari-jari Arini berhenti sejenak di atas layar. 500.000. Jumlah yang sama dengan upah mingguan asisten rumah tangganya. Jumlah yang bisa ia gunakan untuk membeli bahan makanan premium selama seminggu. Namun, berdebat dengan Bayu soal uang adalah seperti mencoba menimba air dengan keranjang bocor. Sia-sia dan hanya akan menguras energinya. Pada akhirnya, ia akan tetap memberikannya, hanya untuk membeli sedikit ketenangan. Transfer berhasil. Makasih ya, sayang. Kamu memang yang terbaik.
seru Bayu girang. Ia kembali mengecup kening Arini, lalu berbalik badan dengan cepat dan kembali ke kamar. Dunianya yang nyaman tempat tanggung jawab adalah kata asing. Arini menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka 5 tahun lalu. Bayu adalah pria yang menawan, penuh pesona dan janji-janji manis tentang masa depan yang akan mereka bangun bersama. Ia berjanji akan merintis bisnisnya sendiri setelah berhenti dari pekerjaan kantorannya yang ia sebut membosankan. Namun, merintis, itu ternyata hanya ada dalam angan. Tahun demi tahun berlalu, rencana bisnis itu tak pernah terwujud, digantikan oleh ribuan alasan dan hobi-hobi mahal yang selalu didanai oleh Arini. Panggung sandiwara mereka begitu sempurna di mata dunia luar. Di media sosial, Bayu adalah ahlinya. Ia sering mengunggah foto Arini dengan takarir manis. Bangga sekali dengan istriku yang pekerja keras. Dukunganku selalu untukmu. Teman-teman dan keluarga mereka memuji Bayu sebagai suami suportif yang modern, yang membiarkan istrinya berkarir cemerlang. Mereka tidak tahu, dukungan itu hanyalah kedok untuk kemalasannya. Di balik panggung, Bayu adalah beban. Beban finansial, beban emosional. Seorang pria dewasa yang menolak untuk tumbuh. Tiba-tiba, sebuah notifikasi email muncul di laptopnya. Subjeknya, Infoj, Down Payment Project SG 2025. Jantungnya kembali berdebar. Ia membuka email itu dan melihat deretan angka yang membuatnya menahan napas. Termin pertama dari proyek itu sudah cair dan masuk ke rekening perusahaannya. Melihat angka itu, sesuatu dalam diri Arini bergeser. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah bukti nyata dari nilai dirinya, dari semua pengorbanannya. Dan ia tidak akan membiarkan kemenangan ini ternodai oleh rengekan manja suaminya, atau dirayakan dengan cara yang biasa-biasa saja. Ia pantas mendapatkan yang lebih baik. Sebuah ide terlintas di benaknya. Le Chill, restoran fine dining di puncak gedung pencakar langit yang sudah lama masuk dalam daftar keinginannya. Tempat yang selalu ia tunda untuk kunjungi karena Bayu selalu berkata, "Mahal banget, sayang. Mending uangnya buat yang lain." Yang lain versinya tentu saja adalah untuk gawai terbaru atau konsol game impiannya. Malam ini, ia akan ke sana. Sendirian. Keputusan itu terasa begitu benar dan membebaskan. Ia tidak akan memberitahu Bayu. Ia akan mengatakan ada makan malam dengan klien. Ia tidak peduli. Malam ini adalah tentang dirinya. Tentang merayakan Arini, sang arsitek, sang wanita karir, sang pejuang. Bukan Arini sang istri atau Arini sang ATM berjalan. Dengan semangat baru, Arini bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju lemari pakaian, melewati kamar tidur di mana ia bisa mendengar suara tembakan dan ledakan dari game yang dimainkan Bayu. Ia membuka lemari dan tangannya langsung terulur pada sebuah gaun sutra berwarna zamrud yang ia beli secara impulsif beberapa bulan lalu tapi tak pernah punya kesempatan untuk dipakai. Malam ini, gaun itu akan melihat cahaya kota. Dan Arini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, akan merayakan hidupnya sendiri. Tanpa beban, tanpa sandiwara. Hanya ia dan kemenangannya, di tempat yang sedekat mungkin dengan langit. Lift pribadi berdesain futuristik itu meluncur nyaris tanpa suara, membawa Arini menuju lantai 68, tempat Le Chill berada. Saat pintu baja nirkarat itu terbuka, ia disambut oleh alunan musik piano yang lembut dan pemandangan yang seketika membuatnya menahan napas. Seluruh dinding restoran terbuat dari kaca setinggi langit-langit, menyajikan panorama Jakarta di malam hari sebagai permadani cahaya yang berkelip-kelip sejauh mata memandang. Langitnya bersih, dan gedung-gedung pencakar langit lainnya tampak seperti permata raksasa yang ditaburkan oleh dewa. Seorang penyambut tamu yang anggun menghampirinya. "Selamat malam, Ibu. Reservasi untuk berapa orang?" "1 orang, atas nama Arini," jawabnya dengan suara mantap. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa canggung karena datang sendiri. Malam ini, ia adalah tamunya yang paling terhormat. Ia diantar ke sebuah meja untuk 2 orang yang terletak tepat di tepi jendela. Posisi terbaik di seluruh ruangan. Dari sini,
Ia bisa melihat bundaran Hai yang ikonik berkilauan di kejauhan. Arini mengucapkan terima kasih dan duduk di kursi beludru yang empuk, merasakan sensasi kemewahan yang layak ia dapatkan. Ia meletakkan tas tangannya yang elegan di kursi kosong di seberangnya, seolah menandakan bahwa tempat itu memang sengaja ia kosongkan. Seorang pelayan datang dan menyodorkan menu. Tanpa ragu, Arini memesan segelas chardonnay terbaik dan skalop panggang sebagai hidangan pembuka. Sambil menunggu, ia tidak meraih ponselnya seperti yang dilakukan kebanyakan orang saat sendirian. Ia hanya menatap keluar jendela, membiarkan pikirannya berkelana. Setiap lampu mobil yang bergerak di bawah sana terasa seperti sel-sel darah kehidupan kota yang tak pernah tidur. Kota yang telah memberinya banyak kesempatan. Kota yang menjadi saksi bisu perjuangannya. Ia mengangkat gelas anggurnya yang baru saja tiba, membuat sebuah doa tanpa suara. Untukku. Untuk kerja kerasku. Untuk masa depan yang akan kubangun sendiri. Anggur putih itu terasa sejuk dan segar di kerongkongannya, mencuci bersih sisa-sisa kepenatan hari itu. Saat hidangan pembukanya tiba, disajikan dengan artistik di atas piring porselen, Arini benar-benar merasa damai. Inilah hidup. Inilah hasil dari setiap tetes keringatnya. Sebuah ketenangan yang mahal, yang tidak bisa dibeli dengan uang suaminya. Karena suaminya memang tidak punya. Di tengah kunyahan skalopnya yang lembut dan gurih, pandangannya tanpa sengaja menyapu ke arah pintu masuk restoran. Di sanalah ia melihatnya. Sosok yang begitu ia kenal, namun terasa asing dalam balutan kemewahan ini. Bayu. Suaminya berdiri di sana, mengenakan kemeja batik sutra lengan panjang berwarna biru dongker yang Arini belikan untuk ulang tahun pernikahan mereka tahun lalu. Kemeja yang belum pernah sekalipun Bayu sentuh, dengan alasan terlalu formal. Malam ini, kemeja itu tampak pas di badannya, membuatnya terlihat seperti seorang eksekutif muda yang sukses dan berkelas. Dan ia tidak sendiri. Lengan Bayu melingkar posesif di pinggang seorang wanita. Wanita itu lebih muda, dengan rambut panjang bergelombang yang dicat pirang kecoklatan. Ia mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan ketat. Kontras dengan penampilan Arini yang elegan dalam balutan gaun hijau zamrud. Wanita itu menatap Bayu dengan tatapan memuja, seolah Bayu adalah pusat dari alam semesta. Mereka tertawa bersama, sebuah pemandangan mesra yang seharusnya menghancurkan hati Arini. Sejenak, dunia Arini seperti berhenti berputar. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, bukan karena sakit hati, tapi karena adrenalin dari sebuah keterkejutan. Audacity. Keberanian Bayu membawanya ke sini, ke tempat semahal ini, dengan uang siapa lagi kalau bukan uangnya, adalah sesuatu yang melampaui batas imajinasinya. Namun, perasaan yang muncul setelah keterkejutan itu bukanlah amarah, cemburu, atau kesedihan yang melumpuhkan. Anehnya, yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan. Ya, kelegaan yang begitu dalam dan jernih. Seolah sebuah kabut tebal yang selama ini menutupi pikirannya tiba-tiba tersingkap oleh embusan angin kencang. Selama bertahun-tahun, ia selalu bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah ia yang terlalu keras pada Bayu? Apakah ia yang tidak cukup sabar? Apakah ekspektasinya sebagai istri terlalu tinggi? Ia sering merasa bersalah karena rasa cintanya perlahan terkikis oleh kekecewaan. Ia mencoba bertahan, mencoba memperbaiki, mencoba memaklumi, karena komitmen pernikahan yang pernah ia ucapkan. Kini, di hadapannya, ada jawaban dari semua pertanyaan itu. Nyata dan tidak terbantahkan. Penyambut tamu mengantar Bayu dan wanita itu ke sebuah meja yang hanya berjarak 3 meja darinya. Cukup dekat untuk Arini mendengar tawa manja wanita itu. Cukup dekat untuk melihat bagaimana Bayu menarik kursi untuknya dengan sikap seorang gentleman palsu. Arini menatap wanita itu. Tidak ada kebencian di hatinya. Yang ada justru semacam rasa kasihan yang dingin dan objektif. Wanita itu jelas terpesona oleh citra yang ditampilkan Bayu. Citra pria mapan yang bisa mengajaknya makan malam di Leciel, yang membisikkan kata-kata manis, yang terlihat begitu perhatian. Wanita itu tidak tahu bahwa kemeja yang dikenakan pria di hadapannya dibeli dengan uang istri sahnya. Ia tidak tahu bahwa mobil yang mungkin mereka naiki adalah cicilan yang dibayar oleh istrinya.
Ia tidak tahu bahwa pria itu baru bangun tidur siang tadi dan merengek meminta Rp500.000 untuk membeli kostum naga virtual. Wanita itu telah jatuh cinta pada sebuah ilusi, sebuah fasad yang dibangun di atas fondasi kebohongan dan kemalasan. Seorang pelayan datang ke meja Arini. "Hidangan utama Anda, Bu. Wagyu steak, medium rare." Aroma daging panggang yang lezat menyeruak, membawanya kembali ke realita. Arini tersenyum pada pelayan itu. "Terima kasih." Ia memegang garpu dan pisau peraknya yang terasa berat dan dingin. Matanya melirik sejenak ke arah meja Bayu. Mereka sedang tertawa. Fania menyuapkan sepotong kecil makanan ke mulut Bayu. Sebuah adegan yang dirancang untuk terlihat romantis. Arini memotong steak di hadapannya. Dagingnya begitu empuk. Pisaunya meluncur mulus tanpa perlawanan. Ia memasukkan potongan pertama ke dalam mulutnya dan mengunyah perlahan. Rasanya luar biasa. Juicy, gurih, dan meleleh di lidah. Rasa dari kerja keras. Rasa dari kebebasan yang akan segera ia rengkuh. Malam ini tidak hancur. Justru sebaliknya. Malam ini menjadi sempurna. Ini bukan lagi hanya sebuah perayaan atas proyek baru. Ini telah berubah menjadi malam proklamasi kemerdekaannya. Biarkan mereka menikmati fantasi kecil mereka. Pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai, dan untuk pertama kalinya, Arini tahu ia yang akan memegang kendali atas akhir ceritanya. Arini melanjutkan makannya dengan ketenangan seorang ratu di singgasananya. Setiap potongan steak wagyu yang ia nikmati terasa seperti sebuah deklarasi kemenangan personal. Ia tidak terburu-buru. Ia membiarkan alunan musik piano mengisi keheningan di mejanya, menjadi musik latar bagi drama komedi yang sedang berlangsung tak jauh darinya. Dari sudut matanya, ia bisa melihat kegelisahan mulai menjalari suaminya. Bayu sudah pasti menyadari kehadirannya. Pria itu sesekali melirik gugup ke arahnya. Senyumnya pada Fania tampak kaku dan dipaksakan. Fania, di sisi lain, tampaknya baru saja menyadari arah pandang Bayu yang ganjil. Ia mengikuti tatapan suaminya dan matanya terkunci pada Arini. Alisnya yang terawat sempurna bertaut. Arini melihat sebuah percakapan bisik-bisik yang intens terjadi di antara mereka. Fania tampak marah, sementara Bayu terlihat seperti mencoba menenangkan situasi. Gagal, tentu saja. Dengan sebuah gerakan dramatis, Fania mendorong kursinya ke belakang dan berdiri. Ia meraih pergelangan tangan Bayu dan menariknya, memaksa pria itu untuk ikut berdiri. Misi Fania jelas. Ia tidak puas hanya menjadi penonton. Ia ingin menjadi bintang utama dalam drama yang ia ciptakan sendiri. Arini meletakkan garpu dan pisaunya dengan rapi di sisi piringnya yang sudah hampir kosong. Ia mengambil serbet kainnya, menyeka sudut bibirnya dengan anggun, lalu menyesap sisa anggurnya. Ia siap. Langkah Fania yang mengetuk lantai marmer dengan sepatu hak tingginya terdengar seperti genderang perang. Mereka berhenti tepat di samping meja Arini. Bayangan mereka menutupi cahaya lilin yang berkelip-kelip di atas mejanya. Rupanya ini yang namanya istri super sibuk itu. Fania memulai. Suaranya sengaja dibuat keras, syarat dengan sindiran dan nada merendahkan. Ia memindai Arini dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya seolah berkata, "Hanya ini." Bayu berdiri canggung di belakangnya. Wajahnya pucat pasi. Ia menghindari tatapan Arini, memilih untuk menatap pola karpet yang rumit. "Rini, aku bisa jelaskan semua ini." Lirihnya, sebuah kalimat klise yang terdengar menggelikan di telinga Arini. Arini tidak membuang waktu untuk menatap Bayu. Fokusnya tertuju pada wanita di hadapannya. Ia mengangkat wajahnya perlahan, memberikan sebuah senyum tipis yang sopan namun dingin. "Selamat malam. Maaf, sepertinya Anda salah meja. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya, suaranya tenang dan terkendali. Pertanyaan itu efektif membalikkan keadaan. Fania dan Bayu kini tampak seperti dua pengganggu yang menginterupsi makan malamnya. Wajah Fania memerah, kesal karena Arini tidak menunjukkan reaksi yang ia harapkan. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan histeris. Ini membuatnya semakin terpacu. "Oh, aku nggak salah meja, kok. Aku cuma mau lihat."
Wanita seperti apa yang tega menelantarkan suaminya sendiri sampai harus mencari kebahagiaan di luar? Tembak Fania, nadanya semakin tajam. Beberapa tamu di meja sekitar mulai melirik penasaran. Fania, sudah. Bisik Bayu, mencoba menarik lengan kekasihnya. Namun Fania menepisnya dengan kasar. Dengar ya, Bu Arini yang terhormat. Fania mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya kini naik 1 oktav. Kalau kamu memang sudah nggak becus dan nggak bisa urus suami, serahin aja baik-baik ke aku. Nggak usah drama. Ceraikan Mas Bayu. Kata, ceraikan, itu diucapkan dengan penekanan yang teatrikal. Dirancang sebagai sebuah pukulan telak yang akan meruntuhkan pertahanan Arini. Bayu menunduk, siap untuk menerima tangisan atau makian dari istrinya. Sebuah reaksi yang akan memvalidasi posisinya sebagai pria yang diperebutkan. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah ada dalam skenario mereka. Sebuah suara tawa kecil lolos dari bibir Arini. Awalnya hanya sebuah kekahan pelan, seolah ia baru saja mendengar lelucon yang sangat lucu. Namun kekahan itu tidak berhenti. Tawa itu tumbuh, menjadi semakin keras dan lepas, mengalir dari dalam perutnya. Arini tertawa terbahak-bahak. Kepalanya sampai tertunduk dan bahunya bergetar. Tawa yang murni, tulus, dan penuh kelegaan. Seluruh restoran yang tadinya hanya berbisik-bisik kini hening seketika. Alunan piano pun sempat terbata. Semua mata tertuju pada meja di sudut. Pada seorang wanita elegan yang tertawa seolah baru saja memenangkan lotre di hadapan suami dan selingkuhannya. Wajah Fania berubah dari angkuh menjadi bingung, lalu panik. Tawa ini adalah senjata yang tidak ia perhitungkan. Wajah Bayu yang tadinya pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Kepanikan total terlihat jelas di matanya. Ini salah. Ini semua salah total. Setelah beberapa saat, tawa Arini mereda. Ia menyeka setetes air mata yang keluar dari sudut matanya. Air mata kebahagiaan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap lurus ke mata Fania yang masih terpaku kaget. Sorot geli di mata Arini kini berubah menjadi tatapan yang tajam dan jernih. Mbak, panggilnya dengan suara yang tenang namun terdengar di seluruh ruangan yang senyap itu. Mbak Fania, kan? Dengar saya baik-baik. Arini berhenti sejenak, memastikan ia memiliki perhatian penuh dari Fania, Bayu, dan mungkin separuh tamu restoran. Tawaran yang bagus sekali. Saya terima, katanya. Lalu ia melanjutkan dengan kalimat yang akan menghantui Bayu selamanya. Ambil saja. Silakan. Ambil saja suamiku. Mbak, dia hanya beban keluarga. Saya sudah tidak butuh. Dunia seakan berhenti. Kata, beban, itu menggema di udara, menghantam Fania dan Bayu dengan kekuatan sebuah palu godam. Ekspresi sombong di wajah Fania runtuh, digantikan oleh kebingungan total. Beban? Pria sukses di sampingnya ini sebuah beban? Bayu, di sisi lain, tampak seperti seseorang yang baru saja didorong dari tebing. Napasnya tercekat, mulutnya terbuka tanpa suara. Ilusinya hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Tanpa menunggu reaksi mereka lebih lanjut, Arini mengangkat tangannya memberi isyarat kepada pelayan. Mas, bilnya tolong. Gerakan sederhana itu adalah sebuah penegasan. Pertunjukan sudah selesai. Ia adalah penonton yang akan segera pulang. Pelayan datang dengan tergopoh-gopoh, meletakkan map kulit berisi tagihan di atas meja. Arini membukanya, mengeluarkan kartu kredit platinumnya, dan menyerahkannya tanpa mengalihkan pandangan dari pelayan itu. Terima kasih atas makan malamnya yang luar biasa, katanya pada si pelayan dengan senyum tulus. Setelah transaksi selesai, Arini meraih tas tangannya. Ia berdiri dengan anggun. Gaun zamrudnya berdesir pelan. Ia melirik Bayu untuk terakhir kalinya. Bukan tatapan benci atau marah, melainkan tatapan finalitas. Tatapan seorang CEO yang baru saja memberhentikan seorang karyawan yang tidak berguna. Kemudian, ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Punggungnya tegak, langkahnya mantap. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata mengikutinya. Tapi ia tidak peduli.
Saat pintu lift terbuka untuknya, ia melangkah masuk. Pintu baja itu menutup perlahan, memisahkannya dari panggung drama yang baru saja ia tinggalkan. Sendirian di dalam kotak yang meluncur turun itu, Arini bersandar di dinding yang dingin. Ia mengembuskan napas panjang yang selama ini ia tahan. Dan untuk kedua kalinya malam itu, sebuah senyum merekah di wajahnya. Bukan tawa, tapi senyum yang tenang, damai, dan penuh kemenangan. Beban itu telah terangkat. Ia merdeka. Pintu lift berdenting pelan saat tertutup, menelan sosok Arini dan meninggalkan keheningan yang canggung di belakangnya. Selama beberapa detik, Bayu dan Fania hanya bisa berdiri mematung di tengah restoran, menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan. Suara bisik-bisik dari meja lain mulai terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Setiap pasang mata terasa seperti jarum yang menusuk kulit Bayu. Wajahnya yang tadi pucat kini terasa panas oleh campuran amarah dan rasa malu yang luar biasa. Kata-kata Arini, dia hanya beban keluarga. Saya sudah tidak butuh. Terus terngiang di kepalanya. Bukan sebagai sebuah hinaan, melainkan sebagai vonis mati. Vonis untuk gaya hidupnya, untuk kenyamanannya, untuk seluruh eksistensinya yang ia bangun di atas pundak Arini. Surga yang ia rasakan beberapa menit lalu, duduk di restoran mewah bersama wanita cantik yang memujanya, kini telah runtuh menjadi neraka pribadinya. Mas Bayu. Suara Fania yang dingin dan tajam memecah lamunannya. Bayu menoleh dan mendapati tatapan memuja itu telah lenyap sepenuhnya. Yang tersisa adalah sorot mata yang menuntut, penuh selidik dan kekecewaan. Apa maksudnya itu tadi? Beban? Beban apa? Desis Fania. Suaranya pelan namun penuh penekanan. Ia tidak ingin membuat keributan lebih lanjut. Tapi amarahnya terlihat jelas dari rahangnya yang mengeras. Otak Bayu berputar cepat. Mencoba merangkai kebohongan baru untuk menambal kebohongan lama yang baru saja terkoyak. Sayang, sudah, jangan didengarkan. Dia lagi stres berat karena kerjaan, makanya ngomongnya ngawur. Dalihnya, mencoba meraih tangan Fania, namun Fania menarik tangannya dengan kasar. Ngawur? Mas, dia nggak kelihatan stres sama sekali, bantah Fania. Dia tertawa. Kamu lihat sendiri, kan? Dia tertawa seolah baru saja melepaskan sesuatu yang sangat berat. Dan dia menyebutmu, beban. Kamu bilang kamu punya bisnis properti yang sukses. Pengusaha sukses mana yang disebut beban oleh istrinya sendiri? Bayu menelan ludah. Setiap kata Fania adalah sebuah tuduhan yang tepat sasaran. Ia mencoba memainkan kartu andalannya, kartu korban. Justru karena itu, sayang, ia memulai dengan suara yang dibuat serak dan penuh penderitaan. Dia nggak pernah menghargai aku. Di matanya, semua pencapaianku nggak ada artinya. Aku tertekan hidup sama dia. Kamu lihat sendiri betapa dingin dan arogannya dia tadi. Sengaja mau mempermalukan kita berdua di depan umum. Taktik itu mungkin akan berhasil jika Arini pergi sambil menangis atau marah-prah. Tapi tawa Arini yang membebaskan itu telah merusak segalanya. Reaksi Arini terlalu asli, terlalu kuat untuk bisa dipalsukan sebagai emosi sesaat. Aku nggak peduli soal dia mempermalukan kita, potong Fania tajam. Aku peduli dengan kata-katanya. Jelaskan padaku sekarang juga. Mas, apa yang dia maksud? Seorang pelayan mendekati meja mereka dengan ekspresi yang dipaksakan seramah mungkin. Permisi, Bapak, Ibu, apakah ingin melanjutkan pesanannya? Kehadiran pelayan itu menjadi penyelamat sesaat bagi Bayu. Tidak, kami mau pergi sekarang, jawab Bayu ketus. Ia melemparkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke atas meja untuk menutupi harga minuman mereka. Uang yang tentu saja berasal dari Arini, lalu menarik tangan Fania untuk pergi dari sana. Ia tidak tahan lagi dengan tatapan menghakimi dari seluruh penjuru ruangan. Mereka berjalan dalam diam menuju lift. Fania terus menatapnya dengan tajam. Sementara Bayu berusaha keras menghindari kontak mata. Kepalanya terasa pening. Panik mulai menjalari seluruh sistem sarafnya seperti racun. Ia harus menghubungi Arini. Ia harus memperbaiki ini. Ia harus memohon, merayu, melakukan apapun untuk membuat Arini menarik kembali keputusannya.
Saat mereka tiba di lobi gedung yang megah, Fania berhenti. "Mobil kamu di mana?" Lagi-lagi sebuah pertanyaan yang menusuk. "Lagi di bengkel, kan aku sudah bilang tadi," jawab Bayu cepat. Kebohongan yang kini terasa getir di lidahnya. "Kalau begitu pesan taksi online sekarang. Aku mau kamu antar aku pulang dan kita bicara," perintah Fania. Nadanya sudah tidak lagi manja, melainkan seperti seorang atasan pada bawahannya. Sambil memesan taksi, jari-jari Bayu yang sedikit gemetar juga membuka daftar kontak dan menekan nomor Arini. Panggilan pertama, nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya dialihkan ke pesan suara. Ia mencoba lagi. Panggilan kedua, langsung masuk ke pesan suara. "Nomor Anda telah diblokir." Jantung Bayu terasa jatuh ke perutnya. Diblokir. Secepat ini. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia membuka aplikasi mobile banking miliknya. Saldonya hanya tersisa kurang dari Rp200.000. Ia mengecek limit kartu kredit tambahan dari Arini. Transaksi tidak dapat dilakukan. Selesai sudah. Arini tidak main-main. Ia tidak hanya memblokir nomornya, ia telah memutus seluruh akses keuangannya. Bayu menatap gedung pencakar langit di hadapannya. Tempat Leciel berada di puncaknya, berkilauan seperti mahkota. Beberapa jam yang lalu, ia merasa seperti raja dunia di atas sana. Kini, ia merasa seperti pengemis yang diusir dari gerbang istana. Taksi online mereka tiba. Sepanjang perjalanan, keheningan di dalam mobil terasa lebih bising daripada suara klakson di jalanan Jakarta yang padat. Fania duduk bersedekap, membuang muka ke arah jendela. Bayu terus-menerus mencoba menghubungi Arini dari aplikasi pesan lain, berharap ada satu yang belum diblokir. Hasilnya nihil. "Jadi, Mas Bayu." Fania akhirnya memecah keheningan saat mobil mendekati apartemennya. "Aku masih menunggu penjelasan." "Sayang, ini semua cuma salah paham." "Salah paham yang mana?" potong Fania lagi. "Bagian di mana istrimu menertawakanmu di depan umum? Atau bagian di mana dia menyebutmu beban? Atau mungkin bagian di mana sekarang kamu bahkan tidak bisa menjelaskan dari mana uangmu berasal?" Bayu terdiam, kehabisan kata-kata. Mobil berhenti di depan lobi apartemen Fania. Wanita itu menatapnya dengan pandangan dingin yang belum pernah Bayu lihat sebelumnya. "Malam ini aku mau sendiri. Jangan hubungi aku sebelum kamu punya penjelasan yang masuk akal." Tanpa menunggu jawaban, Fania membuka pintu dan keluar dari mobil, membantingnya dengan cukup keras. Bayu hanya bisa menatap nanar sosok Fania yang menghilang ke dalam gedung. Lalu ia menatap ponsel di tangannya, pada foto kontak Arini yang sedang tersenyum. Senyum yang dulu terasa hangat, kini terlihat mengejek. Kepanikan yang ia rasakan di restoran tadi kini telah berevolusi menjadi sebuah teror yang nyata. Ia tidak hanya kehilangan kendali atas situasinya, ia telah kehilangan segalanya. Ia terdampar di tengah malam, di kota yang kejam, dengan kantong nyaris kosong dan masa depan yang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Surga itu benar-benar telah runtuh, dan ia terkubur hidup-hidup di bawah reruntuhannya. Perjalanan pulang terasa seperti melayang. Arini mengendarai mobilnya membelah jalanan malam Jakarta dengan pikiran yang jernih dan hati yang anehnya terasa ringan. Tidak ada air mata yang menetes. Tidak ada isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Drama di Leciel tadi tidak terasa seperti sebuah tragedi, melainkan sebuah babak final dari komedi absurd yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Tawanya di restoran tadi bukan hanya sebuah reaksi, melainkan sebuah proklamasi. Tembok penjara kesabarannya telah runtuh, dan ia baru saja melangkah keluar menuju kemerdekaan. Saat gerbang otomatis rumahnya terbuka, dan ia memarkirkan mobil di garasi yang cicilannya ia bayar setiap bulan, sebuah kesadaran baru menghantamnya. Ini bukan rumah mereka. Ini adalah rumahnya. Ia yang memilih lokasinya, ia yang menyetujui desainnya, dan ia yang bekerja siang malam untuk melunasinya. Bayu hanyalah seorang tamu yang tinggal terlalu lama. Arini melangkah masuk ke dalam rumah yang sunyi. Biasanya, pada jam seperti ini, ia akan disambut oleh suara ledakan dari game online atau teriakan Bayu yang berkoordinasi dengan teman-temannya. Malam ini,
Keheningan terasa begitu damai. Ia melepaskan sepatunya, meletakkan tasnya, dan berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air dingin. Sambil bersandar di meja dapur yang terbuat dari marmer sejuk, ia memejamkan mata sejenak, membiarkan finalitas dari keputusannya meresap sepenuhnya. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah sebuah determinasi yang dingin dan membaja. Pandangannya jatuh pada pintu kamar di ujung lorong. Ruang kerja, Bayu yang lebih pantas disebut sarang kemalasan. Pintu itu sedikit terbuka, memperlihatkan kekacauan di dalamnya. Bungkus keripik kentang di lantai, beberapa kaleng minuman bersoda di meja, dan sebuah headset gaming yang tergeletak sembarangan. Pemandangan itu, yang biasanya hanya akan membuatnya menghela napas lelah, kini menjadi pemicu. Sudah waktunya untuk bersih-bersih. Operasi penggusuran ini ia mulai dengan tenang dan metodis. Ia tidak membanting barang dalam kemarahan. Sebaliknya, ia pergi ke gudang dan menarik keluar 3 buah koper besar yang sudah berdebu. Koper-koper yang ia beli dengan harapan akan mereka gunakan untuk liburan keliling Eropa yang tak pernah terwujud. Ia juga mengambil beberapa kantong sampah hitam ukuran jumbo. Target pertama adalah lemari pakaian di kamar utama. Ia membuka sisi lemari milik Bayu. Deretan kemeja bermerek, kaos-kaos mahal, dan jaket kulit yang harganya selangit. Ia mulai melipatnya satu persatu, dan setiap lipatan membawa sebuah kenangan pahit. Kemeja sutra ini, ia belikan untuk wawancara kerja yang Bayu batalkan di menit terakhir dengan alasan tidak cocok dengan visinya. Jam tangan otomatis yang tergeletak di laci, hadiah ulang tahun darinya yang cicilannya baru lunas bulan lalu. Padahal Bayu hanya memberinya sebuket bunga yang dibeli dari pinggir jalan. Setiap barang adalah monumen dari investasinya yang sia-sia pada seorang pria yang tak pernah mau berinvestasi pada dirinya sendiri. Setelah pakaian, ia beralih ke meja nakas di sisi tempat tidur Bayu. Di laci paling atas, di bawah tumpukan majalah otomotif, ia menemukan sebuah amplop coklat. Penasaran, ia membukanya. Isinya adalah beberapa lembar tagihan kartu kredit tambahan atas namanya, yang ia berikan pada Bayu untuk keperluan darurat. Matanya membelalak saat melihat rincian transaksinya. Puluhan transaksi di kafe-kafe mahal pada jam kerja. Tagihan dari butik pakaian wanita. Dan yang paling menyakitkan, sebuah tagihan reservasi kamar hotel untuk periode short time di sebuah hotel bintang 4, tercatat 3 minggu yang lalu, pada hari ia sedang melakukan perjalanan dinas ke Surabaya. Jadi ini, kebohongan itu kini memiliki tanggal, waktu, dan nominal yang tercetak jelas di atas kertas. Rasa sakit karena pengkhianatan itu ada, namun anehnya tidak sedalam yang ia bayangkan. Rasanya lebih seperti seorang ilmuwan yang akhirnya menemukan bukti untuk hipotesisnya. Ia tidak hancur, ia justru merasa divalidasi. Tumpukan itu ia sisihkan sebagai barang bukti. Tangannya terus menggali lebih dalam kelaci itu, dan ia menemukan sesuatu yang lain. Beberapa lembar surat gadai dari Pegadaian. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ia membaca detail barang yang digadaikan. Sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian kecil, hadiah dari almarhumah ibunya saat ia lulus kuliah. Dan sebuah kamera DSLR yang ia beli untuk Bayu, berharap suaminya itu mau menyalurkan bakat fotografinya yang dulu sering ia banggakan. Napasnya tercekat. Ini bukan lagi soal uang. Ini adalah pelanggaran terhadap kenangan dan kepercayaan. Bayu tidak hanya mengambil uangnya, ia telah menjual kepingan-kepingan hatinya untuk ditukar dengan uang receh demi gaya hidupnya. Di dasar laci yang sama, ia juga menemukan surat peringatan tunggakan dari sebuah aplikasi pinjaman online. Nominalnya tidak besar, hanya beberapa juta, tapi itu menunjukkan betapa putus asanya Bayu dalam mencari sumber dana selain dirinya. Setiap lembar kertas yang ia temukan seolah menjadi bahan bakar yang membakar habis sisa-sisa sentimentalisme atau keraguan yang mungkin masih ada. Rasa tenang dan metodisnya kini berubah menjadi sebuah efisiensi yang dingin. Ia tidak lagi melipat pakaian. Ia menggulungnya kasar dan memasukkannya ke dalam koper. Konsol game terbaru milik Bayu beserta puluhan kasetnya ia masukkan ke dalam kantong sampah besar, bersama dengan controllernya yang lengket. Sepatu-sepatu Cats edisi terbatas yang selalu Bayu pamerkan, ia lempar begitu saja ke dalam kotak kardus.
Ia bekerja tanpa lelah selama hampir 2 jam, membersihkan setiap jejak Bayu dari rumahnya. Dari sikat gigi di kamar mandi hingga parfum mahal di meja rias. Setiap sudut rumah ia sapu bersih dari keberadaan pria itu. Akhirnya, operasi itu selesai. 3 koper besar, 2 kotak kardus, dan 4 kantong sampah hitam jumbo kini berjajar rapi di dekat pintu utama. Pemandangan itu sungguh ironis. Keberadaan seorang pria selama 5 tahun di hidupnya, saat dikemas, ternyata hanya memakan ruang seluas itu. Beban yang terasa begitu berat di pundaknya, secara fisik, ternyata tidak seberapa. Arini mengeluarkan ponselnya. Ia membuka galeri, lalu mengambil foto tumpukan barang-barang itu. Sebuah potret dari akhir sebuah era. Kemudian, ia membuka aplikasi pesan terakhir yang belum ia blokir. Ia mengirimkan foto itu pada Bayu. Di bawah foto, ia mengetik sebuah pesan singkat, tanpa emosi, tanpa basa-basi. Barang-barangmu, ambil sebelum besok pagi jam 7, atau akan kuanggap sampah dan dibuang oleh petugas kebersihan. Terkem. Tanpa menunggu balasan, ia langsung memblokir nomor Bayu di aplikasi itu. Selesai. Semua jembatan telah dibakar. Semua pintu telah ditutup. Ia mematikan lampu ruang tamu, meninggalkan tumpukan beban itu dalam kegelapan. Ia berjalan menuju kamarnya. Kamarnya seorang diri. Rumah itu terasa lebih luas, lebih sunyi, dan jauh lebih damai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Arini merasa ia akhirnya benar-benar pulang ke rumah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Arini tidur nyenyak. Tidurnya dalam dan tanpa mimpi. Seolah tubuh dan pikirannya akhirnya mendapatkan istirahat yang sesungguhnya setelah sekian lama menanggung beban yang tak terlihat. Ia terbangun oleh alarm pukul 5:30 pagi, bukan dengan rasa enggan seperti biasanya, melainkan dengan energi yang terasa baru dan segar. Sinar matahari pagi yang menembus celah gorden terasa seperti sapaan hangat dari sebuah awal yang baru. Ia tidak melirik ke sisi ranjang yang kini kosong. Kelegaan yang ia rasakan begitu nyata. Hampir bisa ia sentuh. Rumah terasa lebih lengang, lebih hening, dan Arini menikmatinya. Ia menyeduh secangkir kopi hitam pekat, membawa cangkir itu ke balkon kamarnya, dan duduk menatap taman kecil di halaman belakang yang mulai basah oleh embun. Udara pagi terasa bersih, sama bersihnya seperti hatinya saat ini. Ia tahu hari ini akan ada drama. Ia tahu Bayu akan datang. Tapi ia tidak merasa takut atau cemas. Ia hanya merasa siap. Tepat pukul 6.45, 15 menit sebelum tenggat waktu yang ia berikan, notifikasi dari kamera CCTV di ponselnya berbunyi. Arini membuka aplikasi itu dan melihat sebuah taksi berhenti di depan gerbang rumahnya. Sosok Bayu keluar dari taksi dengan tergesa-gesa. Pria itu tampak kacau. Ia masih mengenakan kemeja batik sutra dari semalam. Kini sudah lecek dan kusut. Rambutnya acak-acakan. Dan ada lingkaran hitam di bawah matanya, menandakan ia tidak tidur semalaman. Bayu berdiri terpaku sejenak saat melihat tumpukan barang miliknya yang tertata, atau lebih tepatnya, teronggok, di teras depan. Wajahnya menunjukkan campuran antara syok, tak percaya, dan kepanikan yang memuncak. Ia pasti berharap pesan dari Arini semalam hanyalah gertakan seorang istri yang sedang marah. Pemandangan di hadapannya adalah bukti nyata bahwa ini bukanlah gertakan. Ini adalah eksekusi. Dengan panik, Bayu menekan bel pintu berulang kali. Suaranya yang nyaring memecah keheningan pagi. Tak mendapat jawaban. Ia mulai menggedor pintu dengan kepalan tangannya. "Rini, sayang, buka pintunya. Aku mohon, kita perlu bicara," teriaknya. Suaranya terdengar putus asa. Arini, yang masih duduk santai di balkon kamarnya sambil menyeruput kopi, meraih ponselnya. Ia tidak berniat membuka pintu. Ia menekan tombol untuk mengaktifkan interkom video di dekat pintu utama. Wajah Bayu yang panik seketika muncul di layar ponselnya. "Selamat pagi, Bayu," sapa Arini melalui speaker interkom. Suaranya tenang, datar, dan sangat kontras dengan teriakan Bayu yang histeris. Bayu terperanjat mendengar suara Arini. Ia menatap ke arah kamera interkom dengan tatapan memohon. "Sayang,
Akhirnya kamu jawab juga. Tolong buka pintunya. Rini, biarkan aku masuk. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku salah. Aku hilaf. Aku janji akan berubah. Beri aku satu kesempatan lagi, demi pernikahan kita. Rengeknya, mengeluarkan jurus andalannya yang pertama, permohonan maaf yang penuh penyesalan palsu. Arini di ujung sana hanya tersenyum tipis. Drama yang begitu mudah ditebak. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Bayu, keputusanku sudah final. Jangan begini, Rini. Suara Bayu mulai meninggi. Frustrasi karena permohonannya ditolak mentah-mentah. Kamu terlalu emosional. Kamu mengambil keputusan sebesar ini cuma karena marah sesaat? Ini semua salah paham. Wanita itu yang menggodaku. Dia yang menjebakku. Jurus kedua, gaslighting. Menyalahkan emosi Arini dan memposisikan diri sebagai korban. Dulu, taktik ini mungkin akan berhasil membuatnya goyah. Tapi tidak lagi. Emosiku tidak ada hubungannya dengan keputusan ini. Bayu, keputusanku murni berdasarkan fakta. Balas Arini. Suaranya masih sedingin es. Dan aku sudah melihat semua faktanya. Aku sudah membereskan lacimu semalam. Aku melihat semuanya. Tagihan kartu kredit untuk hotel dan butik wanita. Surat peringatan dari pinjaman online. Arini berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, sebelum melepaskan pukulan pamungkasnya. Dan aku juga melihat surat gadainya. Kalung peninggalan ibuku. Bayu, kamu menggadaikan satu-satunya kenangan dari almarhumah ibuku. Setelah itu, masih adakah yang perlu kita bicarakan? Hening. Di layar ponsel, Arini bisa melihat semua warna menghilang dari wajah Bayu. Pria itu terhuyung mundur seolah baru saja menerima tamparan keras. Ia tertangkap basah, telanjang tanpa satupun kebohongan tersisa untuk menutupi dirinya. Taktik manipulasi dan gaslighting miliknya kini luluh lantak menjadi debu. Kekuatan akhirnya meninggalkan kakinya. Bayu luruh ke lantai teras, berlutut dengan tatapan kosong. Topengnya telah pecah. Dan yang tersisa hanyalah seorang pria yang putus asa dan menyedihkan. Rini, tolong. Isaknya, kali ini suaranya terdengar tulus, namun bukan tulus karena penyesalan, melainkan tulus karena ketakutan. Aku harus tinggal di mana? Aku nggak punya uang. Aku nggak punya siapa-siapa. Tolong jangan usir aku. Permohonan terakhirnya kini ditujukan pada belas kasihan Arini. Sesuatu yang selama ini selalu ia eksploitasi. Arini menatap sosok menyedihkan itu di layarnya. Bertahun-tahun ia memelihara rasa kasihan itu, memberinya makan dengan kesabaran dan uangnya, hanya untuk melihatnya tumbuh menjadi benalu yang hampir mencekiknya hingga mati. Hari ini, sumber belas kasihan itu telah kering kerontang. Itu bukan lagi urusanku, Bayu, jawab Arini, suaranya tanpa getar sedikit pun. Waktumu tinggal 5 menit lagi. Tepat jam 7, petugas kebersihan kompleks akan datang untuk mengangkut sampah. Ambil barang-barangmu sekarang, atau biarkan saja bersama sampah-sampah lainnya. Ultimatum itu adalah vonis terakhir. Menyamakan dirinya dan seluruh harta bendanya dengan sampah. Ancaman itu menyadarkan Bayu dari keputusasaannya. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia bangkit. Ia menatap kamera interkom untuk terakhir kalinya. Matanya menunjukkan kekalahan total, sebelum ia mulai dengan panik dan canggung menyeret koper-kopernya ke pinggir jalan. Arini terus mengawasinya dari layar ponsel. Pemandangan itu begitu tragis sekaligus membebaskan. Seorang pria yang mencoba mengelola 5 tahun hidupnya yang kini terkemas dalam beberapa koper dan kantong sampah. Ia melihat Bayu berhasil menghentikan sebuah taksi, lalu dengan susah payah memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi dan kursi belakang. Saat taksi itu akhirnya melaju pergi, menghilang di tikungan jalan, Arini mematikan monitor CCTV-nya. Ia meletakkan ponselnya di meja, lalu bangkit dari kursinya. Ia tidak merasakan kemenangan, tidak juga kesedihan. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Tapi ini adalah kekosongan yang baik. Kekosongan seperti sebuah kanvas bersih. Drama di depan pintu telah berakhir. Arini berjalan ke dapur, membuka kulkas,
dan mulai mengeluarkan bahan-bahan untuk membuat sarapan pertamanya sebagai wanita yang benar-benar merdeka. Perjalanan taksi menuju apartemen Vania terasa seperti perjalanan terpanjang dan paling sunyi dalam hidup Bayu. Ia duduk di kursi belakang, diimpit oleh 2 koper dan sebuah kantong sampah besar yang berbau parfum campur aduk miliknya. Setiap klakson mobil di jalanan terdengar seperti tawa mengejek. Setiap gedung yang ia lewati terasa seperti monumen kesuksesan orang lain yang kini tak mungkin ia raih. Ponselnya yang tergeletak mati di pangkuannya. Baterainya habis setelah puluhan kali mencoba menghubungi Arini, terasa seperti sebongkah batu tak berguna. Ia benar-benar terputus. Satu-satunya harapannya kini adalah Vania. Di dalam benaknya yang kacau, ia merangkai sebuah narasi baru. Ia akan menceritakan bagaimana Arini adalah seorang istri yang posesif dan gila kontrol, yang cemburu pada kesuksesan Bayu dan akhirnya meledak dalam kemarahan yang tidak rasional. Ya, itu skenarionya. Ia adalah korban dari seorang istri yang kejam. Vania, dengan hatinya yang lembut, pasti akan percaya dan menenangkannya. Surga kecilnya mungkin telah runtuh, tapi ia akan membangun yang baru bersama Vania. Saat taksi berhenti di depan lobi sebuah gedung apartemen modern di Jakarta Selatan, secercah harapan palsu itu mulai goyah. Apartemen Vania bagus, tentu saja, tapi tidak sebanding dengan kemewahan dan kelapangan rumah Arini. Lobi yang minimalis dan koridor yang sempit terasa menyesakkan. Masalah pertama datang saat ia harus menurunkan barang-barangnya. Sopir taksi yang kesal membantunya mengeluarkan 3 koper dan 2 kotak kardus, tapi menolak menyentuh 4 kantong sampah hitam yang menggembung. "Ini barang atau sampah, Mas?" tanya si sopir dengan tatapan aneh. "Barang, Pak, barang," jawab Bayu cepat. Wajahnya memerah karena malu. Akhirnya, dengan napas terengah-engah, ia berhasil menumpuk semua harta bendanya di sudut lobi, di bawah tatapan curiga seorang satpam. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Seorang pria berpenampilan necis semalam, kini terlihat seperti gelandangan yang baru saja diusir dari kontrakannya. Ia menelepon Vania dari telepon di meja resepsionis. Beberapa menit kemudian, Vania turun. Ia sudah berganti pakaian, mengenakan kaos rumahan dan celana pendek, riasannya sudah dihapus. Wajah aslinya terlihat lebih muda, namun sorot matanya tajam dan tidak ramah. Pandangannya langsung tertuju pada tumpukan barang yang memalukan itu, terutama pada kantong-kantong sampah hitam. Bibirnya menipis menjadi sebuah garis lurus. "Ini apa-apaan, Mas?" tanyanya dingin, tanpa basa-basi. "Sayang, tolong aku." Bayu langsung memasang wajah memelas. "Arini benar-benar mengusirku. Dia sudah gila. Dia memasukkan semua barangku ke kantong sampah dan mengancam akan membuangnya." Vania tidak menunjukkan simpati. Ia berjalan mengitari tumpukan itu, matanya yang kritis memindai setiap detail. "Jadi, istrimu yang katanya kamu sudah tidak cinta itu, mengusirmu dari rumah yang katanya milikmu juga. Rumah itu atas nama dia, sayang. Dia sengaja melakukan itu dari awal untuk mengontrolku." Dalih Bayu, kebohongannya semakin besar dan semakin tidak masuk akal. "Begitu," gumam Vania. Ia menatap Bayu lekat-lekat. "Lalu mobil mewahmu yang katanya lagi di bengkel itu? Apa itu juga atas nama dia?" Lidah Bayu terasa keluh. "Iya, tapi..." "Dan kartu kredit limitless yang sering kamu pakai buat mentraktirku? Itu juga kartu tambahan dari dia?" cecar Vania. Setiap pertanyaan seperti sebuah tusukan pisau. Bayu tidak bisa menjawab. Wajahnya yang pucat adalah jawaban yang lebih dari cukup. Ilusi itu, fasad pria sukses yang ia bangun dengan susah payah, kini hancur berkeping-keping di lobi apartemen yang dingin ini. Vania tertawa kecil, tawa yang sinis dan penuh kekecewaan. "Jadi benar kata dia," desis Vania, lebih pada dirinya sendiri. "Kamu memang cuma beban." Ia menatap Bayu dengan campuran antara jijik dan kasihan. "Aku nggak percaya aku bisa sebodoh ini. Kamu bilang kamu pengusaha properti. Ternyata kamu pengangguran profesional. Kamu bilang kamu mapan. Ternyata kamu benalu." "Vania, tolong jangan bicara begitu," rintih Bayu.
Harga dirinya yang tersisa kini hancur lebur. Fania menghela napas panjang, tampak lelah. Sebagian dirinya ingin sekali membanting pintu di depan wajah Bayu dan menyuruhnya pergi. Tapi sebagian dirinya yang lain, bagian yang lebih pragmatis, tahu bahwa membuat keributan di lobi apartemennya bukanlah pilihan yang baik. Bawa barang-barangmu ke atas, katanya akhirnya. Nadanya datar dan tanpa emosi. Gunakan lift barang di belakang. Aku nggak mau tetangga lihat aku membawa masuk tumpukan sampah ini. Perintah itu adalah sebuah tamparan tanpa sentuhan. Bayu, yang tadinya berharap akan disambut dengan pelukan hangat, kini diperlakukan seperti pesuruh. Dengan sisa tenaganya, ia bersusah payah memindahkan barang-barangnya ke lift barang yang sempit dan berbau apek. Apartemen Fania adalah sebuah unit studio yang rapi dan tertata apik, namun terasa sangat kecil dibandingkan dengan rumah Arini. Saat semua barang Bayu masuk, unit itu seketika terasa penuh sesak dan berantakan. Tumpukan koper dan kantong sampah itu mendominasi ruang tamu mungilnya, mengubah apartemen yang tadinya nyaman menjadi seperti gudang pengungsian. Fania berdiri bersedekap di dekat pantry dapurnya, menatap kekacauan itu dengan wajah masam. Dengar, Mas Bayu, aku izinkan kamu tinggal di sini malam ini. Cuma malam ini. Besok pagi, aku mau kamu cari tempat lain dan bawa semua barangmu ini pergi. Tapi, Fania, aku mau kemana? Aku nggak punya apa-apa. Mohon Bayu. Itu bukan urusanku, balas Fania ketus. Kamu yang menciptakan masalah ini, sekarang selesaikan sendiri. Aku bukan Arini. Aku nggak akan membiayai hidup seorang pemalas. Romantisme hubungan mereka telah mati total. Gairah yang dulu membara kini padam, hanya menyisakan abu penyesalan dan kejengkelan. Fania menunjuk ke arah sofa kecil di sudut ruangan. Kamu tidur di situ. Jangan sentuh apapun. Dan jangan coba-coba merayuku. Setelah mengucapkan ultimatumnya, Fania berbalik dan masuk ke dalam kamarnya, menutup pintu dengan keras. Suara kunci yang diputar dari dalam terdengar begitu jelas, menjadi penanda final dari batas yang ia bangun. Bayu ditinggalkan sendirian di tengah ruang tamu yang sempit, dikelilingi oleh puing-puing kehidupannya yang terkemas dalam kantong sampah. Aroma parfum Fania yang lembut bercampur dengan bau apek dari barang-barangnya yang dikemas terburu-buru. Surga yang ia bayangkan, pintu menuju kehidupan baru yang lebih baik, ternyata hanyalah sebuah ruangan sempit dengan pintu kamar yang terkunci rapat. Ia menjatuhkan dirinya di atas sofa yang keras, menenggelamkan wajahnya di telapak tangannya. Kepanikan telah berlalu, digantikan oleh kehampaan yang dingin dan menakutkan. Ia bukan lagi seorang suami, bukan lagi seorang kekasih. Ia hanyalah seorang tamu tak diundang di sebuah surga yang ternyata tak pernah ada untuknya. Seminggu telah berlalu sejak operasi angkat kaki sang benalu. Bagi Arini, 7 hari itu terasa seperti liburan restoratif. Ia merombak total kamar tidur utama, menyumbangkan separuh perabotan yang mengingatkannya pada Bayu dan menggantinya dengan furnitur yang lebih mencerminkan seleranya. Ia bahkan mengubah sarang kemalasan Bayu menjadi sebuah studio yoga mini. Setiap sudut rumah yang ia reklamasi terasa seperti sebuah kemenangan. Ia bekerja dengan lebih fokus, tidur dengan lebih nyenyak, dan bahkan mulai kembali menghubungi teman-teman lama yang sempat ia jauhi karena sibuk mengurus bayi dewasa di rumahnya. Namun, Arini tahu bahwa mengusir Bayu secara fisik hanyalah langkah pertama. Untuk benar-benar merdeka, ia harus memutus ikatan hukum di antara mereka. Tanpa menunda-nunda, ia menghubungi firma hukum terbaik di kota. Dalam pertemuannya dengan Bu Ratna, seorang pengacara wanita yang tajam dan berpengalaman, Arini datang dengan persiapan penuh. Ia tidak datang dengan air mata atau curahan hati yang emosional. Ia datang membawa sebuah map tebal berisi semua bukti yang telah ia kumpulkan. Ini akta kepemilikan rumah. Dibeli 2 tahun sebelum saya menikah. Ini bukti pembayaran lunas mobil, sepenuhnya dari rekening gaji saya. Ini laporan keuangan perusahaan saya selama 5 tahun terakhir. Dan ini. Arini mendorong setumpuk kertas ke seberang meja. Adalah rincian tagihan kartu kredit tambahan atas nama saya yang digunakan olehnya, beserta surat gadai untuk barang-barang pribadi saya.
Bu Ratna memeriksa dokumen-dokumen itu dengan saksama. Alisnya terangkat sedikit saat melihat bukti-bukti tersebut. Luar biasa, Bu Arini. Anda sangat teliti. Pujinya dengan nada penuh penghargaan. Dengan bukti sekuat ini, klaim bahwa semua aset utama adalah harta bawaan dan harta yang Anda peroleh sendiri akan sangat mudah dibuktikan. Kita akan ajukan gugatan cerai dengan tuntutan agar pengadilan mengesahkan bahwa tidak ada harta gonogini yang perlu dibagi. Arini mengangguk. Saya tidak menuntut apapun darinya. Saya hanya ingin dia lenyap dari hidup saya secepat dan sebersih mungkin. Di sisi lain kota, di apartemen studio Fania yang terasa semakin sempit, sebuah amplop coklat dari pengadilan agama menjadi pemicu ledakan baru. Bayu menerimanya dengan tangan gemetar. Surat panggilan sidang cerai pertama. Realitas dari akhir pernikahannya kini terpampang nyata di atas kertas resmi. Fania merebut surat itu dari tangannya dan membacanya dengan cepat. Matanya menyipit saat membaca tuntutan Arini. Apa-apaan ini? Tidak ada tuntutan harta gonogini. Seru Fania, amarahnya berkobar. Selama seminggu terakhir, ia hidup seperti di neraka. Bayu hanya mondar-mandir di apartemennya, mengeluh dan meratapi nasib tanpa melakukan apapun. Fania yang harus menanggung biaya makan dan kebutuhan sehari-hari. Ia merasa telah ditipu, dan ia tidak akan membiarkan investasinya yang gagal ini berakhir tanpa kompensasi. Kamu jangan diam saja, Mas, bentak Fania. Kamu sudah menikah dengannya selama 5 tahun. Kamu berhak dapat bagian. Setidaknya setengah dari rumah dan mobil itu. Itu hak kamu. Tapi, Van, semua itu memang punya Arini. Jawab Bayu lemah. Aku tidak peduli, potong Fania. Dalam pernikahan, semua jadi milik bersama. Kamu harus lawan. Tuntut harta gonogini. Cari pengacara. Didorong oleh keserakahan Fania dan keputusasaannya sendiri, Bayu setuju. Dengan sisa uang yang ia pinjam dari beberapa temannya, dan sebagian besar dari Fania, ia menyewa seorang pengacara yang direkomendasikan dari forum online, yang menjanjikan kemenangan dengan biaya murah. Hari sidang mediasi pertama pun tiba. Arini datang bersama Bu Ratna, tampak tenang dan profesional dalam balutan blazer berwarna krem. Sementara itu, Bayu datang bersama pengacaranya yang tampak kurang meyakinkan. Wajah Bayu sendiri terlihat tegang dan kelelahan. Di dalam ruang mediasi yang dingin, pengacara Bayu memulai dengan argumen yang sudah usang. Klien kami, Bapak Bayu, telah memberikan dukungan moral yang tak ternilai bagi karir Ibu Arini. Beliau mengelola rumah tangga agar Ibu Arini bisa fokus bekerja. Oleh karena itu, adalah adil jika aset yang diperoleh selama masa pernikahan, termasuk rumah dan mobil, dibagi secara merata. Bu Ratna tersenyum tipis sebelum menjawab dengan serangan balik yang mematikan. Dengan hormat, Bapak Mediator. Klaim tersebut sama sekali tidak berdasar. Mulainya dengan tenang. Pertama, rumah yang diperkarakan dibeli oleh klien saya sebelum pernikahan, yang secara hukum menjadikannya harta bawaan. Kami punya buktinya. Ia menyodorkan salinan akta jual beli. Kedua, mengenai klaim, mengelola rumah tangga. Lanjut Bu Ratna, nadanya sedikit lebih tajam. Kami memiliki bukti transaksi pembayaran dari rekening klien saya selama 5 tahun terakhir untuk membayar asisten rumah tangga, tukang kebun, semua tagihan utilitas, bahkan biaya belanja bulanan. Jadi, peran apa sebenarnya yang dikelola oleh Bapak Bayu? Wajah Bayu dan pengacaranya mulai memucat. Dan yang terakhir, mengenai dukungan moral. Kata Bu Ratna sambil mengeluarkan senjata pamungkasnya. Dukungan moral macam apa yang menuntut seorang suami menggunakan kartu kredit istrinya untuk memesan kamar hotel dengan wanita lain? Dukungan moral seperti apa yang tega menggadaikan perhiasan peninggalan mertuanya sendiri untuk kepentingannya pribadi? Semua buktinya ada di sini. Bu Ratna meletakkan salinan tagihan kartu kredit dan surat gadai di atas meja. Suasana ruangan menjadi senyap. Mediator menatap tumpukan bukti itu, lalu menatap Bayu dengan pandangan yang sulit diartikan. Pengacara Bayu tampak gelagapan, tak mampu memberikan sanggahan apapun. Pertahanan mereka hancur total bahkan sebelum perang benar-benar dimulai.
Sesi mediasi berakhir dengan kegagalan telak di pihak Bayu. Mereka keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Di luar, Fania yang menunggu dengan tidak sabar langsung menghampiri mereka. "Gimana?" tanyanya penuh harap. Bayu hanya bisa menggeleng lemah. Pengacaranya bergumam, "Kasusnya lebih sulit dari yang saya bayangkan." Kemarahan Fania meledak. Ia sadar, harapannya untuk mendapatkan keuntungan dari perceraian ini hanyalah mimpi di siang bolong. Sementara itu, Arini dan Bu Ratna berjalan santai menuju kafe di seberang gedung pengadilan. "Mereka tidak punya dasar sama sekali, Bu Arini," kata Bu Ratna sambil mengadu kopinya. "Saya yakin di sidang berikutnya, hakim akan langsung mengetuk palu sesuai dengan tuntutan kita. Selamat, Anda hampir sepenuhnya bebas." Arini tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia rasakan terkait proses perceraian ini. Ia menatap lalu lintas di luar jendela kafe. Pertarungan hukum ini tidak membuatnya stres. Sebaliknya, ini adalah proses validasi. Sebuah penegasan resmi dari pengadilan bahwa ia benar, bahwa ia kuat, dan bahwa ia berhak atas setiap jengkal kehidupan yang telah ia bangun dengan kerja kerasnya sendiri. Proses pembersihan ini hampir selesai. 1 bulan setelah sesi mediasi yang memalukan itu, dunia Bayu telah menyusut secara drastis. Apartemen studio Fania yang modern telah berganti menjadi sebuah rumah kontrakan petakan dengan 2 ruangan di gang yang padat. Langit-langitnya rendah, dindingnya lembab, dan suara tetangga yang bertengkar atau televisi yang disetel keras seolah bisa menembus tembok. Fania terpaksa pindah ke tempat yang lebih murah ini, sebuah konsekuensi logis dari menampung seorang pengangguran profesional. Surga palsu itu kini bahkan tidak lagi memiliki fasad yang indah. Romantisme yang pernah ada di antara mereka telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh atmosfer tebal yang penuh dengan kekecewaan dan kebencian yang tak terucap. Cinta yang mereka pikir begitu membara, yang mereka kira sanggup menaklukkan dunia, ternyata tak lebih dari sekadar ilusi yang ditenagai oleh kartu kredit Arini. Tanpa bahan bakar itu, api asmara mereka padam seketika, hanya menyisakan asap pahit penyesalan. Pagi itu, pertengkaran dimulai bahkan sebelum Fania sempat menghabiskan sarapannya. Sepotong roti tawar dengan meses coklat, menu sarapan yang jauh dari standar croissant di kafe mahal yang dulu sering mereka kunjungi. "Aku butuh uang, Van. 200.000 aja," kata Bayu. Matanya terpaku pada layar ponsel, jarinya sibuk memainkan sebuah game online. Fania meletakkan rotinya dengan kasar. "Uang lagi? Buat apa lagi, Mas? Kemarin aku baru kasih kamu 100.000. Udah habis. Buat beli bensin motor teman. Kemarin aku pakai buat coba cari-cari kerja," jawab Bayu tanpa mengalihkan pandangan dari gamenya. Sebuah kebohongan yang sudah begitu sering ia ucapkan hingga ia sendiri hampir mempercayainya. Fania tertawa sinis. Tawa yang sama sekali tidak merdu, melainkan penuh dengan kepahitan. "Cari kerja? Atau nongkrong di warung kopi sampai sore? Kamu pikir aku bodoh? Aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Kamu di sini cuma habiskan uang dan oksigen? Kamu pikir aku ini Arini kedua yang bisa kamu poroti sesukamu?" Nama Arini yang terlontar itu seperti sebuah tamparan. Bayu akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Fania dengan tatapan tersinggung. "Kenapa kamu jadi hitung-hitungan begini, sih? Aku kan lagi usaha. Cari kerja itu butuh proses." "Usaha?" Fania berdiri. Amarah membuat wajahnya yang lelah memerah. "Usahamu itu cuma pindah dari sofa ke kasur. Aku pulang kerja capek-capek, rumah berantakan, piring kotor numpuk, dan kamu masih tega minta uang buat main game? Sadar diri, Mas. Kamu itu bukan siapa-siapa tanpa uang istrimu." Itulah rutinitas mereka. Pertengkaran karena uang menjadi menu harian. Bayu, yang terbiasa hidup dilayani dan difasilitasi, tidak tahan dengan kehidupan yang serba pas-pasan. Ia mengeluh tentang makanan, tentang kontrakan yang panas, tentang Fania yang tidak lagi bersikap manis padanya. Ia tidak sadar bahwa semua kemewahan yang dulu ia nikmati bukanlah haknya, melainkan fasilitas dari Arini. Fania, di sisi lain, merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Ia telah mengorbankan reputasinya,
merebut seorang pria dari istrinya, hanya untuk mendapati bahwa piala yang ia menangkan ternyata hanyalah sebuah beban timah yang berat. Pria menawan dan mapan yang ia kenal hanyalah sebuah karakter fiksi yang diperankan dengan sangat baik oleh Bayu. Kini setelah pertunjukan usai, yang tersisa hanyalah seorang aktor gagal yang pemalas dan banyak menuntut. Puncak dari segalanya terjadi pada suatu sore yang terik. Fania memutuskan pulang kerja lebih awal karena merasa tidak enak badan. Ia berharap bisa beristirahat sejenak di kontrakannya yang sempit. Namun, saat ia membuka pintu, ia mendapati Bayu sedang asyik bermain kartu dengan 3 orang temannya di ruang tamu yang sempit itu. Asap rokok mengepul, bungkus makanan ringan berserakan di lantai, dan suara tawa mereka yang keras memenuhi ruangan. Padahal, pagi tadi Bayu baru saja meminjam uang, lagi, dengan alasan untuk biaya fotokopi dan transportasi melamar pekerjaan di sebuah kantor di pusat kota. Amarah Fania yang selama ini terpendam akhirnya meledak seperti gunung berapi. "Bayu!" Teriakannya membuat seisi ruangan hening seketika. Teman-teman Bayu menatapnya dengan kaget, sementara Bayu sendiri langsung pucat pasi. "Fania, kok kamu sudah pulang?" tanyanya tergagap. Fania tidak menjawab. Matanya yang menyala-nyala menatap tajam pada Bayu, lalu pada teman-temannya. "Kalian semua, keluar dari sini. Sekarang!" Teman-teman Bayu, merasakan aura membunuh dari Fania, langsung bubar jalan tanpa banyak bicara, meninggalkan Bayu sendirian menghadapi amukan badai. "Jadi ini yang namanya cari kerja?" desis Fania. Suaranya bergetar karena marah. "Kamu bohongi aku. Kamu ambil uang hasil kerja kerasku buat foya-foya sama teman-temanmu yang gak berguna itu." "Bukan begitu, sayang. Tadi aku sudah dari sana. Tapi perusahaannya..." "Cukup," potong Fania. Suaranya melengking. "Aku sudah muak dengan semua alasanmu. Aku muak dengan semua kebohonganmu. Aku muak melihat wajahmu setiap hari." Ia berjalan ke sudut ruangan tempat koper dan kantong sampah Bayu masih menumpang, lalu menarik salah satunya dengan kasar dan melemparkannya keluar pintu yang masih terbuka. "Pergi!" teriaknya histeris. Air mata kemarahan kini mengalir di pipinya. "Pergi dari kontrakanku sekarang juga. Bawa semua sampahmu ini dan jangan pernah kembali. Aku sudah selesai. Aku mau hidupku kembali." Ia terus melempari barang-barang Bayu keluar. Pakaian, sepatu, bahkan konsol game genggamnya, dengan energi seorang yang kesetanan. Bayu hanya bisa menatap nanar, terlalu kaget untuk bereaksi. Hubungan terlarang yang mereka bangun di atas reruntuhan pernikahan orang lain, kini berakhir dengan cara yang sama hancurnya. Akhirnya, Fania mendorong tubuh Bayu keluar dan membanting pintu di depan wajahnya. Suara kunci yang diputar dari dalam terdengar seperti ketukan palu terakhir yang mengakhiri segalanya. Bayu berdiri tertegun di depan pintu kontrakan yang tertutup rapat. Di sekelilingnya, berserakan sisa-sisa harta bendanya di atas tanah yang becek. Diusir. Untuk kedua kalinya dalam sebulan. Ia menatap ke langit yang mulai gelap, merasa hampa dan sendirian. Tidak ada Arini yang bisa ia telepon untuk memohon. Tidak ada Fania yang akan membukakan pintu untuknya. Karma instan itu terasa begitu pahit dan nyata. Ia adalah arsitek dari kehancurannya sendiri, dan kini, ia benar-benar terkubur di bawahnya. 6 bulan berlalu secepat kedipan mata, namun dalam waktu singkat itu, seluruh alam semesta Arini telah berubah. Jika dulu dunianya terasa seperti sebuah ruangan sempit yang penuh dengan tuntutan dan kekecewaan, kini rasanya seperti sebuah padang rumput yang luas di bawah langit terbuka. Bebas, lapang, dan penuh kemungkinan. Perceraiannya dengan Bayu telah resmi diketuk palu 4 bulan lalu, berjalan mulus persis seperti yang diprediksi oleh pengacaranya. Bayu tidak mengajukan banding. Pria itu seolah lenyap di telan bumi, dan Arini tidak pernah sekalipun mencoba mencari tahu kabarnya. Ia terlalu sibuk membangun kembali dunianya. Proyek Singapura yang ia menangkan berjalan dengan sukses besar, membuka pintu bagi proyek-proyek internasional lainnya. Perusahaannya berkembang, timnya solid, dan reputasinya sebagai arsitek visioner semakin kokoh. Perubahan itu tidak hanya terjadi secara profesional. Arini yang baru adalah versi yang lebih ringan dan lebih cerah dari dirinya yang dulu.
Ia kembali menekuni hobi melukisnya, mengikuti kelas salsa setiap akhir pekan, dan sering menghabiskan waktu berkualitas bersama sahabat-sahabatnya. Tawa yang dulu pernah mengguncang Leciel kini menjadi pemandangan biasa dalam kesehariannya. Ia tertawa lepas, tulus, dan sering. Malam itu, untuk merayakan penandatanganan kontrak terbarunya, Arini memutuskan untuk kembali ke satu tempat. Tempat di mana semuanya berakhir, sekaligus tempat di mana segalanya dimulai. "Kamu yakin mau ke sana lagi, Rin?" tanya Rina, sahabatnya, saat mereka berada di dalam lift yang sama, yang dulu pernah menjadi saksi bisu awal kemerdekaannya. Arini tersenyum. "Justru karena itu, aku perlu menimpa kenangan buruk di tempat ini dengan kenangan yang indah." Ia tidak datang sendiri. Di sisinya ada Rina dan Dewi, dua sahabat terdekatnya yang telah menjadi sistem pendukung utamanya selama masa-masa sulit. Mereka bertiga melangkah masuk ke Leciel, dan kali ini, Arini tidak disambut dengan tatapan penasaran, melainkan dengan sapaan hangat dari manajer restoran yang sudah mengenalnya sebagai pelanggan setia. Mereka duduk di meja yang sama persis, di sudut dekat jendela. Namun kali ini, kursi di seberangnya tidak kosong, melainkan diisi oleh tawa dan celoteh sahabatnya. Pemandangan gemerlap lampu kota dari lantai 68 masih sama memukaunya. Tapi Arini melihatnya dengan cara yang berbeda. Dulu ia melihatnya sebagai simbol pencapaian personal. Kini, ia melihatnya sebagai latar yang indah untuk kebahagiaan komunal bersama orang-orang yang ia sayangi. Mereka memesan makanan terbaik, bersulang dengan sampanye, dan membicarakan segala hal, mulai dari pekerjaan, gosip lucu, hingga rencana liburan mereka ke Jepang musim semi mendatang. Di tengah obrolan mereka, Arini sejenak terdiam, menatap ke sekeliling restoran yang ramai. Ia melihat beberapa pasangan yang sedang menikmati makan malam romantis. Ia tidak merasakan iri atau kesepian. Ia hanya merasakan sebuah kedamaian yang utuh. Ia tidak membutuhkan seorang pria untuk merasa lengkap atau untuk bisa menikmati kemewahan seperti ini. Ia adalah sumber kebahagiaannya sendiri. Setelah makan malam yang menyenangkan itu selesai, mereka berjalan keluar dari restoran, masih tertawa karena lelucon yang baru saja Dewi ceritakan. Saat menunggu lift di lobi yang mewah, tas tangan Arini tidak sengaja tersenggol dan lipstik mahalnya jatuh menggelinding ke lantai. "Aduh," gumamnya, lalu membungkuk untuk mengambilnya. Saat itulah matanya menangkap sebuah pemandangan di dekat pintu keluar menuju area parkir valet. Seorang pria berseragam merah marun yang agak kusam sedang tergopoh-gopoh membukakan pintu sebuah sedan mewah untuk seorang tamu. Pria itu tampak lebih kurus, kulitnya lebih gelap terbakar matahari, dan rambutnya yang dulu selalu ditata rapi kini terlihat lepek. Pesona yang dulu pernah memikat Arini telah luntur seluruhnya, digantikan oleh raut wajah lelah yang pasrah pada nasib. Itu Bayu. Seolah merasakan ada yang memperhatikannya, Bayu mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu selama sepersekian detik. Di mata Bayu, Arini melihat kilatan syok, rasa malu yang mendalam, dan penyesalan yang terlambat. Pria itu langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap menjadi tidak terlihat. Dan di mata Arini, tidak ada apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada rasa kasihan, bahkan tidak ada kepuasan. Yang ada hanyalah sebuah pengakuan samar, seperti melihat seseorang yang wajahnya familiar namun tak bisa ia ingat namanya. Pria itu bukan lagi mantan suaminya yang telah mengkhianatinya. Ia hanyalah orang asing berseragam yang kebetulan pernah ada di masa lalunya. "Dapat, Rin?" tanya Dewi, menyadarkannya dari lamunan. "Dapat," jawab Arini sambil berdiri tegak, memasukkan kembali lipstiknya ke dalam tas. Ia tidak mengatakan apapun tentang apa yang baru saja ia lihat. Itu tidak penting. Pintu lift terbuka. Saat mereka melangkah masuk, Rina yang ternyata juga sempat melihat pemandangan itu, berbisik pelan. "Karma itu nyata ya, Rin?" Arini tersenyum lembut. "Mungkin," jawabnya. "Tapi jujur saja, balas dendam terbaik bukanlah melihat dia jatuh. Balas dendam terbaik adalah memastikan diriku sendiri terbang tinggi." Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, sementara sahabat-sahabatnya menyetel musik dan mulai bernyanyi, Arini kembali menatap kerlip lampu kota yang berlarian di luar jendela.
Ia teringat pada dirinya 6 bulan yang lalu, yang tertawa di tengah restoran mewah itu. Tawa itu bukan akhir dari sebuah cerita. Tawa itu adalah kata pembuka untuk sebuah babak kehidupan yang jauh lebih indah. Kini, ia bukan lagi seorang istri yang menanggung beban. Ia adalah seorang arsitek bagi takdirnya sendiri, membangun masa depannya di atas fondasi kekuatan dan harga diri. Dan di hadapannya, terbentang sebuah kanvas kehidupan yang luas dan tak terbatas. Siap ia lukis dengan warna-warna kebahagiaannya sendiri. Ia benar-benar telah merdeka seutuhnya.